ekonomi dan mengkritik pelaksanaan program MBG. Salah satu titik yang menjadi pusat berkumpulnya aksi mahasiswa adalah kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran antusias menyetujui kesepakatan mengakhiri perang. Meraih kemenangan pertama usai mengalahkan Ceko 2-1. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen terpercaya. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda saudara. Informasi pertama terkait dengan seorang pria yang ditangkap setelah kedapatan menggunakan uang palsu untuk membeli sepeda motor di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku membeli sepeda motor ke korban penjual menggunakan uang palsu saudara. Setelah diperiksa korban, ternyata uang yang diberikan pelaku adalah uang palsu. Korban langsung berusaha menangkap pelaku hingga terjadi kejar-kejaran. Pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Durensawit berikut barang bukti sepeda motor. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, dekat sini terus dibawa ke sini. Sorotan lain saudara, masa mahasiswa hari ini menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta untuk menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dalam aksi ini, masa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kita bisa melihat secara langsung bentuk represivitas dan bentuk otoriter dari negara demokrasi Indonesia ini. Bisa dilihat sebenarnya di ujung sana itu TNI sudah mulai melakukan penebalan. TNI loh, bukan Polri, TNI sudah melakukan penebalan ke arah seberang UOB, jalan untuk menuju Bundaran HI. Di sana ada kawan-kawan kami semua, teman-teman kami semua yang sedang melakukan long march untuk merapat, untuk bergabung di Bundaran HI ini untuk melakukan aksi damai. Saat akan melakukan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, masa mahasiswa yang tergabung dalam aksi tolak kenaikan BBM sempat dihadang polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa polisi membuka jalan menuju titik kumpul unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes
kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan juga kritik. Kendati demikian, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Satu suara kawan, tetap kondisi kawan, tetap kondisi kawan, kawan semuanya, satu instruksi kawan, bentar, hei, bentar, tidak ada provokasi, tidak ada provokasi. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik, karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Kami ajak Anda melihat kondisi terkini aksi demonstrasi di sejumlah titik. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di Solo, Jawa Tengah juga ada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Ketika Ariel di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah semua mahasiswa sudah terkonsentrasi di Bundaran HI? Ya, sini mahasiswa hingga saat ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas, tepatnya di Jalan Sudirman, yang dimana ini akan mengarah ke arah Bundaran HI, yang dimana memang hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan oleh pihak polisi dan juga TNI yang berjaga di sekitaran Duku Atas, yang dimana memang situasi hingga saat ini sempat terjadi memanas intensitas karena memang mahasiswa ingin melakukan demonstrasi ataupun aksi massa di Bundaran HI pada sore hari ini, yang dimana memang tujuan utamanya terkait dengan menyuarakan pada 5 tuntutan yang dilakukan untuk sore hari ini, yang dimana dari mulai penghentian pemborosan anggaran APBN, kemudian juga penurunan harga bahan pokok dan juga BBM, lalu kemudian yang ketiga ada penghentian program MBG dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih, lalu yang keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang kelima desakan tegas agar Presiden mengaku kekeliruan. Dan selain itu juga bahwa sebelumnya dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa mereka ingin melakukan aspirasi di Bundaran HI, tentu saja ada alasannya, yang dimana berbeda daripada sebelumnya yang biasanya dilakukan di depan gedung DPR MPR ataupun di Patung Kuda, namun saat ini mereka menginginkan melakukan aksi massa ataupun demo di Bundaran HI, yang dimana mereka merasakan kekecewaan mendukung kebijakan tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam hal ini mereka menginginkan aspirasi dilakukan di gedung, maksudnya di depan Bundaran HI, Bundaran HI, yang dimana mereka sudah melakukan long march dari arah Senayan menuju Bundaran HI. Namun sampai sore hari ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas. Cindy. Ariel, apa rencana mahasiswa kalau akses mereka menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, tempat mereka akan berkumpul, terus dibatasi? Informasi yang kami terima sebelumnya bahwa mereka terus akan memaksa untuk sampai menyentuh di depan gedung Bundaran HI, maksud saya, yang dimana nantinya mereka akan melakukan aspirasi di titik tersebut. Namun hingga saat ini memang masih tertahan oleh polisi dan TNI yang berjaga, yang ditahan lebih dari 6.000 dikerahkan untuk mengamankan aksi massa pada hari ini. Mereka tetap menginginkan untuk aksi massa dilakukan Bundaran HI pada sore hari ini, dan mereka akan terus mencoba masuk hingga ke titik Bundaran HI. Namun memang jika dilihat hingga saat ini situasi di belakang saya masih terdengar teriakan untuk memaksa menerobos dari titik Duku Atas untuk mencapai di Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan keresahan mereka, yang dimana memang hari ini terkait dengan 5 tuntutan utama yang akan disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap
meresahkan atau membuat kecewa. Yang dimana sebelumnya juga dikatakan, sebelumnya kami sempat melihat ada sedikit intensitas memanas dari baik mahasiswa ataupun aparat yang dimana memang mencoba untuk masuk terus ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi pada sore hari ini. Memang aksi massa ini dikatakan bahwa lebih dari 1.000 mahasiswa turun, yang dimana ini dari berbagai elemen, mulai dari BEM UI, lalu juga BEM dari beberapa kampus lainnya, tergabung untuk melakukan aksi massa pada sore hari ini, yang dimana sudah dilakukan long march dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI untuk memberikan aspirasi atau suara mereka terkait dengan 5 tuntutan utama. Dan hingga saat ini masih terdengar suara teriakan untuk mencoba masuk hingga ke Bundaran HI. Pembatasan akses dari mahasiswa yang mau menuju ke Bundaran HI itu dilakukan di jalan mana saja, Eril? Dampaknya ke lalu lintas di jam sore pulang kantor ini bagaimana? Ya sini, untuk dari arah Sudirman menuju ke arah Bundaran HI sendiri ini memang untuk jalur di sebelah kiri ini yang menuju ke arah Bundaran HI tertutup karena memang ini dipenuhi dari mahasiswa yang lebih dari 1.000 mahasiswa dan juga tertahan hingga saat ini. Lalu kemudian untuk di tepat sebelah kanan saya mengarah ke arah Sudirman dari arah Bundaran HI ini sempat hingga saat ini masih dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai dari kepadatan yang ada. Ini. Oke. Kalau dari 5 tuntutan yang disampaikan juga oleh mahasiswa, kalau yang dari Anda dengar maupun Anda lihat atributnya, mana poin yang paling krusial mereka desak untuk segera dievaluasi, Eril? Ya sini tentunya bahwa sebelumnya informasi yang kami terima dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa 5 poin ini menjadi utama yang harus diselesaikan ataupun didengar oleh pemerintah, yang dimana ini menjadi keresahan masyarakat yang diusulkan oleh dari elemen mahasiswa pada hari ini. Namun memang mereka mengatakan bahwa terkait dengan pemborosan APBN ini menjadi salah satu yang membuat resah hingga saat ini. Yang dimana juga dikatakan bahwa terkait dengan kenaikan BBM ini menjadi keresahan mereka, sehingga ini menjadi 5 poin utama yang mereka tuntut agar pemerintah dapat mendengarkan keresahan mereka pada hari ini dan juga keresahan masyarakat yang mereka sudah usulkan pada 5 poin. Cindy. Kalau yang tepat ada di belakang Anda, itu situasinya siapa saja yang berada di sana? Dan seberapa kondusif suasana di sana sore hari ini? Ya sini, untuk di belakang saya ini mereka adalah dari gabungan beberapa elemen mahasiswa mulai dari BEM UI, kemudian juga ada dari BEM Nurul Fikri dan beberapa kampus lainnya seperti UNJ dan juga gabungan dari beberapa BEM di kampus-kampus. Dan selain itu juga memang ini dilakukan penjagaan, penambahan penjagaan dari personel TNI dan polisi yang berada di belakang saya ini untuk memberi pembatasan kepada masyarakat yang akan menuju ke, maksud saya kepada mahasiswa yang menuju ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi. Mereka terus meminta untuk dibukakan akses menuju ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tetap meminta hingga sore hari ini untuk aspirasi yang dapat dilakukan di Bundaran HI untuk menyampaikan terkait dengan 5 tuntutan yang mereka ingin sampaikan pada sore hari ini. Cindy. Berdasarkan aturan kan batas demonstrasi unjuk rasa sampai pukul 18. Apa juga rencana dari mahasiswa? Ini kan waktunya sudah 2 jam kurang menuju jam 18. Apa rencana mereka kalau misalnya akses itu masih terus dibatasi? Ya Cindy, hingga saat ini memang kita terhitung bahwa pembatasan ini akan berlaku tinggal beberapa menit lagi ataupun 1 jam, yang dimana memang mereka hingga saat ini masih terus memaksa untuk masuk. Namun memang informasi yang kami terima sebelumnya dari Ketua BEM UI bahwa mereka akan terus menyuarakan, yang dimana tidak hanya hari ini saja, mereka juga akan merencanakan bahwa menyuarakan terus terkait dengan 5 tuntutan yang menjadi keresahan, yang dimana mereka mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak selaras dengan kebutuhan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mereka akan terus menyuarakan terkait dengan 5 tuntutan yang akan dilakukan pada hari ini dan terus akan menyuarakan. Cindy. Baik, 5 tuntutan ini: stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden berhenti mengelak dan mengikuti kesalahannya. Dan kalau kita lihat di layar kaca, ini adalah jalan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa lihat aliansi dari mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI, terutama dari atribut jaket alma mater berwarna kuning di sana, mereka tertahan dalam perjalanan mereka long march menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Berbeda jika dibandingkan beberapa demonstrasi lainnya yang biasanya dikonsentrasikan di depan gedung DPR MPR di Senayan ataupun di Patung Kuda. Tapi kali ini
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama beberapa aliansi mahasiswa dari universitas lainnya akan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Namun hingga sore hari ini, berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV maupun juga kita lihat di layar kaca, masih ada pembatasan akses oleh personil gabungan karena sebelumnya polisi mengimbau agar aksi unjuk rasa ini dipindahkan tidak di Bundaran Hotel Indonesia, tapi di antara di Patung Kuda atau di depan gedung DPR MPR RI. Dari Jakarta kita juga pantau aksi unjuk rasa di Solo bersama dengan Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV. Widi, kalau di sana apa yang jadi tuntutan massa untuk pemerintah? Sama dengan di Jakarta, tuntutan massa di Kota Solo ini juga poin-poinnya adalah menuntut pemerintahan Prabowo Gibran untuk menghentikan program seperti MDB dan Kongres Merah Putih, dan juga menuntut agar pemerintah bekerja keras untuk menurunkan atau menguruskan rupiah pada bulan dan juga membatalkan kenaikan harga BBM karena hal ini dinilai sangat menyulitkan masyarakat. Saat ini kita bisa melihat di beberapa daerah juga terjadi antrian di SPBU itu yang diikuti oleh mahasiswa di Kota Solo ini, dan mereka juga menuntut agar pemerintah Prabowo ini fokus untuk memperbaiki ekonomi, tidak mengambil APBN untuk program-programnya yang selama ini justru dinilai mahasiswa menjadi sebuah kemunduran ataupun kegagalan seperti MDB misalnya. Dan mahasiswa juga menuntut agar Prabowo tidak terlalu sering keluar negeri, artinya konsen fokus pada dalam negeri dulu, baru nanti keluar negeri. Di dalam negeri bisa dibenahi, karena mahasiswa di Solo ini menilai beberapa kali kunjungan Prabowo ke luar negeri tidak membawa dampak ataupun manfaat apapun kepada Indonesia. Dan salah satunya di belakang saya, mahasiswa sudah bergeser untuk jalur di depan kantor DPRD, terutama di depan di Jalan Adi Sucipto ini, dan polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengalihkan arus lalu lintas dari arah Karanganyar menuju Kota Solo, dan begitu pula sebaliknya dialihkan melalui beberapa jalan yang lain. Dan di sini juga diimbau untuk masyarakat Solo yang tidak bepergian ke arah Colomadu atau ke arah barat melalui jalan itu agar melewati jalur lain, karena saat ini tengah dipakai untuk demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM di Solo Raya ini dari sejumlah universitas yang ada di Kota Solo. Mereka akan menggelar aksi hingga nanti puas untuk menyampaikan orasi, dan kami masih terus memantau apakah aksi ini akan berhenti pada pukul 18 atau mahasiswa akan menambah diskusi. Dan saat ini pun tidak melakukan pengamanan berlebihan, mereka hanya mengalihkan arus lalu lintas dan juga menutup sebagian akses menuju masuk ke gedung DPR Kota Solo ini. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Eril Nata dan juru kamera Bima Wicaksana. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, di layar sebelah kiri Anda, ini adalah gambaran aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Solo, Jawa Tengah. Kalau di sebelah kanan adalah gambaran terkini dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kesamaan dari dua demonstrasi ini tadi kalau disampaikan oleh dua jurnalis Kompas TV kami di lapangan adalah soal perbaikan ekonomi. Salah satunya adalah evaluasi tata kelola dari program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis misalnya. Di sebelah kanan, pembatasan akses oleh polisi menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dilakukan terhadap massa aksi yang mau menuju ke sana sebagai titik kumpul, karena sebelumnya sudah ada imbauan untuk memindahkan titik. Dan sementara di sebelah kiri juga kita lihat aksi mahasiswa di Solo, Jawa Tengah dengan berbagai atribut termasuk juga jaket alma mater, spanduk dan bendera yang mereka bawa dalam menyuarakan tuntutan mereka. Salah satunya adalah perbaikan sektor ekonomi. Saudara, usai jeda di Kompas Petang, kami hadirkan informasi beredarnya 26 nama dalam skandal korupsi MBG dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kejaksaan Agung justru menetapkan satu tersangka baru dari pihak swasta. Pembahasannya, saudara, usai jeda. Kompas Petang kembali. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saudara. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru, yakni dari pihak swasta dalam korupsi tata kelola makan bergizi gratis.
Pihak swasta berinisial AYS merupakan orang kepercayaan dari mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Tersangka diminta Sony mencari mitra pelaksana program MBG. Sony memberi akses kepada tersangka untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG agar AYS tahu titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon mitra SPPG yang telah disetujui. Bahwa PT AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka melaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong. Mengenai beredarnya 26 nama-nama tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi MBG, kuasa hukum Sony Sonjaya meluruskan bahwa pihaknya resmi menyerahkan 26 nama kepada penyidik. Beberapa diantaranya adalah oknum berinisial MS, SS, D, YZ, dan juga CA. Kuasa hukum Sony berharap pengajuan justice kolaborator dikabulkan agar kasus korupsi program MBG ini bisa diusut secara terang benderang. Saya luruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media bahwa yang telah disebutkan nama-nama itu bercampur dengan beberapa organisasi, totalnya keseluruhan ada 26 nama. Itu yang benar, yang telah diberikan kepada penyidik oleh klien kami. Jadi adalah, jadi jangan dikembang-kembangkan narasi-narasi yang nanti akhirnya jadi banyak pertanyaan kepada orang. Ya kita sebutkan aja lah berinisial seperti misalkan NS gitu loh, kemudian SS, lalu ada D yang disebutkan oleh klien kami, kemudian ada YZ yang disebutkan, lalu kemudian ada CA yang disebutkan. Nah yang lainnya nanti biarkan berkembang dengan sendirinya lah oleh penyidik. Demo mahasiswa Universitas Islam Riau sempat diwarnai aksi saling dorong saat mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Riau menuntut evaluasi penggunaan anggaran dapur MBG yang dinilai penuh masalah karena diduga marak temuan SPPG fiktif. Protes juga terjadi di Malang. Mahasiswa Universitas Brawijaya tegas menolak kelola dapur MBG. Mereka khawatir universitas berubah jadi wadah pelaksana proyek pemerintah ketimbang jadi laboratorium riset dan pendidikan yang independen. Rentetan unjuk rasa ini punya alasan yang kuat. Kasus korupsi mantan kepala BGN terbongkar, skandal ini pun menguak segudang permasalahan di program andalan pemerintah ini. Fakta mengejutkan pun diungkapkan oleh Menko Pangan. Pembangunan dapur MBG meledak melebihi kapasitas. Target awal hanya 21.000 titik. Kenyataannya membengkak hingga lebih dari 27.000 lebih titik. Akibat melubernya jumlah titik dapur ini pun fatal. Menurut Menko Pangan, negara rugi 1 triliun rupiah per bulan. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan Merespons kabar pemborosan, Menteri Keuangan mengatakan siap pangkas anggaran MBG. Namun nominal pasti belum diketuk karena masih menunggu data dari Kepala BGN.
Kalau dari Kemenq, sabar dong Pak. Bisa. Kita ikutin keputusan Bapak Presiden. Tapi emang udah ada komunikasi Pak mau nurunin anggaran MBG lagi? Udah, angka berapa itu? Ini baru tadi Pak Prasetyo ngomong. Berapa levelnya? Berapa? Pak Setio Hadi belum ngomong Pak, makanya maksudnya udah ada ngomong sama Bapak belum Pak berapa nominalnya? Bicara tapi nanti kita tunggu proposal. Kisaran berapa Pak, nyampe ratusan triliun nggak Pak? Desakan keras berulang kali datang dari MBG Watch yang meminta program dihentikan sementara. Moratorium total harus dilakukan demi evaluasi, tangkap dan sisir pengelola dapur nakal. Dengan demikian, efisiensi bisa dialihkan untuk dampak kenaikan BBM. 5 manfaat yang harus diberikan. Tidak semua menurut kami adalah ketika gonjang-ganjing MBG yang demikian, siapa yang menjerit? Apakah investor yang menjerit atau misalkan murid-murid yang menjerit? Selama ini menurut kami yang menjerit-menjerit adalah yang menikmati proses MBG selama 2 tahun ini. Oleh karena itu, moratorium atau pemberhentian sementara terkait dengan MBG, sembari kita menata bagaimana baiknya dan kemudian siapa penerima manfaatnya, misalkan daerah-daerah yang sekiranya memang perlu untuk terkait dengan program MBG, itu yang terlebih dahulukan. Efisiensi anggaran MBG tidak hanya momentum untuk bersih-bersih di dalam pengelolaan MBG, tetapi bagaimana memastikan anggaran besar di program ini tentu tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beredarnya 26 nama yang diduga terlibat skandal korupsi MBG dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, justru Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dari pihak swasta. Kita perbincangkan dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rahman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Zainur, pertanyaannya sederhana, kenapa dari beredarnya 26 nama yang diduga terlibat skandal korupsi MBG dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Kejaksaan Agung justru menetapkan 1 tersangka baru ternyata dari pihak swasta? Ya, harapannya tidak berhenti di nama AYS ini ya. Karena kalau kita lihat peran dari AYS ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari SS gitu ya. Padahal SS ini kan kemarin mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, maka penyidik dari Kejaksaan Agung perlu untuk mendalami, menilai, menelaah apakah pengajuan JC dari SS itu memang tepat atau tidak. Biasanya JC itu akan dikabulkan dengan 2 syarat. Yang pertama, bukan pelaku utama dan mengakui bahwa dirinya bersalah, bersedia membuka pelaku yang lebih besar. Yang kedua adalah informasi yang dimiliki sangat penting, susah untuk digantikan dari sumber informasi yang lain. Nah, harusnya memang kita ingin mendengar gitu ya, siapa-siapa saja dari pihak lain, baik di dalam BGN, di dalam pemerintah maupun di swasta yang turut terlibat, yang nama-namanya kemarin kemungkinan akan diserahkan oleh SS melalui mekanisme justice collaborator itu. Kami juga tidak expect ketika ternyata nama yang ditetapkan tersangka sebagai tersangka keempat justru orangnya SS ini sendiri. Sehingga ini sekali lagi Kejaksaan harus benar-benar hati-hati di dalam melangkah agar orang-orang yang seharusnya mau buka mulut jangan ditakut-takuti. Gitu. Karena kalau seandainya JC dari Sony Sonjaya ini ditolak, berarti keterlibatan dari 26 nama-nama ini juga tidak bisa di follow up lagi oleh Kejagung. Bisa dikatakan seperti itu, Mas Zainur? Ya, khawatirnya seperti itu gitu ya. Memang SS bukan berarti harus langsung diterima permohonan JC-nya, tetapi harus ditelaah. Apakah Kejaksaan itu menunggu informasi dari SS, apakah Kejaksaan tidak memiliki sumber informasi lain untuk mengungkap 26 nama tersebut? Kalau memang informasi dari SS penting dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan informasi selain dengan memberikan status sebagai JC, maka sudah seharusnya SS ini ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk dapat membongkar nama-nama tersebut. Kalau memang 26 nama tersebut adalah nama-nama yang sangat dekat dengan politik, yaitu aktor-aktor politik, para pejabat yang selama ini turut serta di dalam korupsi di
program MBG ini, maka sudah seharusnya ini harus segera dibongkar. Harus segera dibongkar oleh Sony Sonjaya yang mengajukan JC. Yang terbaru Mas Zainur, ini Menko Pangan menyatakan bahwa ada banyak pemborosan MBG 1 triliun per bulan. Ini karena melubernya titik SPPG. Dari mana menurut Anda akhirnya bagaimana agar pemborosan ini bisa diusut? Ya karena memang dari awal perencanaannya tidak jelas. Titik SPPG itu harus ada di mana saja, itu juga tidak jelas. Kenapa demikian? Karena memang dari awal uji coba program MBG juga banyak berada di daerah perkotaan, sedangkan calon-calon mitra itu juga banyak yang berasal dari daerah perkotaan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi surplus di daerah-daerah tertentu, bahkan sampai tumpang tindih, tetapi terjadi minus calon mitra di daerah-daerah seperti misalnya daerah 3T. Sehingga ini yang kemudian harus diselidiki lebih jauh oleh pihak kejaksaan, apakah surplusnya sampai angka 6-7 ribu dapur itu disebabkan memang hanya karena perencanaannya yang buruk atau karena memang adanya tawaran ya untuk pembelian titik-titik dapur MBG ini. Ini gitu kalau ya. ngomong soal pembelian titik-titik dapur MBG itu bisa kita kaitkan dengan peran dari IAS pihak swasta yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka ya. Bisa dikaitkan seperti itu berarti ya Mas Zainur ya? Sangat bisa ya, karena memang IAS ini juga diduga mengatur bagaimana verifikasi terhadap titik-titik tersebut dilakukan secara melawan hukum. Ya, di situ ada verifikasi yang dilakukan hanya karena konflik kepentingan, tidak berbasis data faktual. Juga di situ ada portal yang dimainkan, ya, portal yang ada di BGN itu tidak dilakukan pengelolaan dengan independen, tetapi dimainkan sehingga diduga terjadi jual beli titik, ya. Sehingga ini memang sangat penting untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik ini semua. Gitu, Pak. Kalau kita lihat ini kan Kejagung sudah berani, pimpinan MBG dicopot, kemudian pihak swasta juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi pertanyaannya, berani nggak nih untuk mengungkap tokoh-tokoh yang diduga terlibat yang lebih besar, baik dari tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif yang ikut dalam proyek MBG ini? Ya, itu menjadi pertaruhan kepercayaan publik terhadap penyidik ya, termasuk kepada institusi Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena perkara ini sangat dekat dengan politik. Sekali lagi, pemilik dapur itu diduga banyak sekali yang berasal dari para politisi, sehingga konflik kepentingannya sangat tinggi. Termasuk juga belum ada proses terhadap pihak-pihak swasta yang menjadi pemborong penyedia barang khususnya di dalam pengadaan yang sama sekali tidak berkaitan dengan MBG ini, yaitu pembelian motor, kemudian ada pembelian sepatu, tablet, dan juga unit-unit televisi. Sehingga ini publik masih menunggu, berani nggak Kejaksaan Agung untuk menyikat habis. Berarti kita semua masih menunggu ya Mas Zainur ya. Mas Zainur, saya dan juga publik menunggu nih, berani nggak nih ya Kejaksaan membongkar kasus korupsi yang terjadi di tata kelola MBG ini. Terima kasih Mas Zainur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi militer Iran meluncurkan serangan balasan ke Amerika Serikat dengan menyerang negara-negara sekutu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran antusias menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang. Informasi selengkapnya usai jeda, kami kembali. Supreme leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason.
Militer Iran meluncurkan serangan balasan ke Amerika Serikat dengan menyerang negara-negara sekutu AS. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal ke sejumlah situs-situs di negara sekutu AS, yakni Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Serangan ini diluncurkan sebagai balasan antara serangan AS ke Selat Hormuz. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim pasukannya telah menyerang sebanyak lebih dari 21 target militer AS di kawasan Timur Tengah. Akibat serangan Iran, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengumumkan seorang warga terluka dan banyak mobil, bangunan rusak terbakar dan hancur. Kerusakan paling parah terjadi di kota Hamad dan Manama di Bahrain. Serangan Iran ke Bahrain terjadi Kamis pagi sebagai serangan balasan atas serangan AS ke Selat Hormuz. Militer AS menyerang sebuah kapal tanker minyak di Teluk Oman setelah kapal itu mencoba menerobos blokade AS di pelabuhan-pelabuhan Iran. Video yang dirilis menunjukkan kapal yang meledak akibat diserang militer AS. Blokade maritim Amerika adalah tindakan terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencoba mendorong Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu, saudara, juru bicara Kemlu Iran Ismail Baghei menyatakan teks kesepakatan damai sebagian besar telah selesai. Namun, gejolak muncul akibat kontradiksi posisi Amerika Serikat. Ia menyampaikan hal itu melalui wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Iran, Arab News, meskipun mediator aktif belum ada kesepakatan final untuk mengakhiri konflik yang dimulai sejak serangan gabungan AS Israel pada 28 Februari lalu. Sebelumnya, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim adanya terobosan dan membatalkan serangan militer baru terhadap Iran. به دلیل اقدامات غیرقانونی آمریکا در تعرض به کشور روند دیپلماتیک هم تحت تاثیر قرار گرفت. میانجی‌ها فعال هستند، همچنان هم پاکستان هم Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran sangat antusias untuk menyetujui kesepakatan dan mengakhiri perang. Di Gedung Putih pada Kamis waktu setempat, Trump mengungkap nota kesepahaman yang sangat kuat untuk disusun antara Amerika Serikat dan Iran. Trump yakin Iran akan segera menandatangani kesepakatan ini sebab Amerika Serikat telah menekan Iran dengan rentetan serangan dalam 2 hari terakhir. Trump juga bilang tekanan itu akan terus berlanjut dan Iran tidak lagi punya kekuatan militer untuk melawan Amerika Serikat. Say they want to sign it more, maybe a lot more, but it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. What makes you believe that they are sincere this time in wanting to pursue It's the diplomacy? level of enthusiasm for getting it done, and we were hitting them very hard for the last 3 days. We're going to hit them even harder tonight. They knew that. We told them exactly what we were going to do. We explained it exactly because they had no Navy, they had no Air Force, they had no any weapons of detection, they had nothing. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat saat massa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pantauan terbarunya kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi.
Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat saat massa menggelar unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Masa mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat sore. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan kritik atas kondisi ekonomi nasional saat ini yang dinilai perlu diperbaiki. Mahasiswa menyoroti kenaikan harga sembako, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan meminta evaluasi program makan bergizi gratis. Kita sapa jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana terkait kondisi terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ariel, bagaimana perkembangan terakhir 1 jam lebih, kurang lebih sampai batas waktu penyampaian pendapat, tapi mereka masih tertahan. Seperti apa situasinya? Ya, hingga saat ini mahasiswa masih bertahan di depan Jalan Duku Atas yang tepatnya berada di dekat patung Jenderal Sudirman yang berada di Duku Atas. Yang dimana memang jika dapat dilihat situasi hingga saat ini semakin memanas karena mereka memaksa untuk tetap menyampaikan aspirasi mereka di Bundaran HI. Yang dimana memang rencana ini sudah dilakukan sejak siang hari, dilakukan dengan long march berjalan dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI. Namun memang pembatasan dilakukan yang dimana dari TNI dan juga Polri saat ini membatasi di dekat Jalan Duku Atas. Hingga saat ini mereka masih tertahan untuk menuju ke arah Bundaran HI. Yang dimana memang jika kita melihat bahwa aspirasi ini dilakukan berbeda dari biasanya. Yang dimana jika kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya aspirasi biasanya dilakukan di depan gedung DPR atau MPR ataupun di patung kuda dekat istana. Namun saat ini mereka meminta untuk aspirasi ataupun melakukan masa aksi demo di gedung Bundaran HI, yang dimana memang ini sebuah rasa-kerasan mereka untuk menyampaikan 5 tuntutan. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati. Selamat bertugas kembali. Saudara, kenaikan harga Pertamax hingga pemborosan dan korupsi MBG memicu aksi demo mahasiswa 2 hari terakhir di sejumlah daerah. Akankah aksi mahasiswa ini mendapat respons cepat pemerintah? Kita diskusikan dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dan pakar hukum tata negara Jentera Institute Bivitri Susanti. Selamat petang semuanya. Selamat petang, selamat siang, selamat sore. Oke, saya ke Mbak Bivitri dulu ya. Mbak Bivitri, Anda kan juga sebagai bagian unjuk rasa di BGN 2 hari lalu. Dan saat ini juga Anda berada di lapangan. Kalau menurut Anda, apa pemicu utama yang membuat akhirnya massa, termasuk mahasiswa, turun ke lapangan hari ini? Yang utama ya, kalau pemicu saya kira sudah banyak sekali daftarnya, makanya tuntutannya juga cukup banyak, ada 5 setidaknya yang saya tahu. Tapi yang pemicu saya kira memang kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga itu sangat-sangat mengejutkan dan sekaligus banyak tanpa pengumuman apapun. Itu salah satunya yang memicu. Tapi yang lainnya saya kira bisa kita diskusikan nanti banyak sekali. Tapi menurut Anda ini adalah yaitu faktor pemicu utama sekaligus faktor tunggal, atau ini juga adalah akumulasi sebenarnya dari keresahan publik? Nah itu tadi, kalau pemicu memang itu. Tapi sebenarnya tentu saja ini bukan faktor tunggal. Tapi ini semacam akumulasi, sudah lama sekali kan mahasiswa dan warga ya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, warga itu sudah turun ke jalan bahkan sejak paling tidak yang peringatan darurat misalnya, kemudian kalau yang dari zamannya Prabowo tentu saja kita ingat waktu itu Garuda Hitam, kemudian May Day dan seterusnya. Jadi memang akumulatif dan persoalannya mulai dari makan bergizi gratis yang 2 hari lalu saya ikuti aksinya, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih,
Dan tentu saja fakta bahwa di tengah himpitan ekonomi yang juga demikian besar, ternyata Pak Prabowo kalau tidak berpidato yang kadang-kadang bikin kita deg-degan ya, pembicaraannya apalagi nih, setelah itu kemudian pergi ke luar negeri. Yang keluar negerinya pun ternyata tidak bisa dilaporkan secara transparan, sebenarnya apa hasilnya, apa dampaknya bagi warga, bukan janji investasi ya, tapi dampak konkretnya itu seperti apa, perjanjian apa yang sudah dibuat misalnya, kalau memang ada dampak seperti itu. Nah, jadi komunikasi ada yang terputus total. Misalnya yang mengkritik MBG, itu studinya sudah tak kurang banyaknya, bahkan sudah mengundang kepala MBG yang lama misalnya. Tapi kan diacuhkan begitu ya. Begitu juga dengan peristiwa lainnya yang sebenarnya kalau dikatakan sampaikan dengan argumen sudah banyak sekali. Mahasiswa sudah bikin banyak sekali policy brief dan lain sebagainya. Warga kumpulan-kumpulan lembaga riset, bahkan LPEM, UI dan lain sebagainya sudah memberikan masukan. Dosen-dosen UI, dosen UGM dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi. Jadi akumulasinya adalah ya seperti hari ini, karena akhirnya kalau ditahan-tahan terus pasti akan pecah pada suatu titik. Oke, komunikasi pemerintah jadi salah satu catatan. Bang Andre, juga ada 5 tuntutan mahasiswa hari ini. Salah satunya ya ada stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok BBM, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, hentikan militerisme, dan Presiden mengakui kesalahannya. Menurut Anda mana yang sebenarnya paling sulit dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Alasannya apa? Ya, saya rasa demonstrasi penyampaian demonstrasi itu hal yang lumrah dan biasa dalam zaman demokrasi ini ya. Dan pemerintah tentu mendengarkan kritik masukan, karena kritik dan masukan itu vitamin bagi pemerintah. Dan ini tentu saya harus jawab satu persatu. Soal tuntutan menurunkan harga BBM, kata Mbak Bivitri tiba-tiba, ini kita harus bedah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini saya sampaikan nih, tidak ada kenaikan BBM subsidi. Ya, yang naik adalah BBM non subsidi. Nah, di 1 April yang lalu, Mbak Bivitri, pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi, BBM subsidi tidak dinaikkan sampai sekarang juga tidak. Lalu 1 April juga BBM non subsidi juga tidak dinaikkan. Ya, itu dijaga oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Ya, dan ini bisa, bentar saya kasih jawaban dulu, mengganggu APBN kita. Apalagi di seluruh dunia, BBM non subsidi ini tidak ada negara manapun yang menahannya. Oke, Bang Andre, dan yang dinaikkan oleh pemerintah sebentar. Boleh dong kasih kesempatan. Oke, siap, silakan. Dan BBM non subsidi ini dinaikkan pun harganya memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi harganya masih jauh daripada harga di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara lain sudah ada yang 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, bahkan saya sudah bisa menjawab belum nih? Saya dari tadi menahan diri untuk jadi sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi, bukan harga BBM subsidi. Inilah komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat sehingga harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Oke, itu soal BBM dulu. Kenaikannya pun masih masuk akal, memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, harga kita masih jauh lebih rendah daripada harga di negara-negara. Oke, kami tangkap itu soal itu. Kalau gitu soal BBM. Ya. Oke, sebentar 1 poin dulu ya Bang Andre. Kalau gitu Mbak Bivit, apa yang tadi? Iya, saya kira ini kan tipe komunikasi yang seperti ini nih. Saya seringkali harus berhadapan dengan pemerintah, tapi yang diuraikan tidak benar-benar menjawab apa yang dipertanyakan. Masalahnya begini soal BBM saja misalnya, kan kita perbandingannya jangan harga per harga, tapi juga lihat situasi negaranya. Misalnya harga katakanlah di Jerman agak-agak mirip, tapi lihat satu, daya beli masyarakat apa, transportasi publik yang tersedia apa, upah minimumnya di sana berapa,
dan lain sebagainya. Jadi narasi seperti ini juga tidak pernah juga dibicarakan anyway, diperdebatkan di publik. Jadi sekarang kita ribut di media sosial, saya mungkin harus berhadapan dengan Bang Andre, harus berdebat, tapi kan ini seharusnya kalau kita masih punya good governance, masih punya governance yang dasarnya adalah kompetensi, maka harusnya ini dijelaskan dari jauh-jauh hari. Oh maaf, kami harus menaikkan karena apa-apa-apa, mungkin reaksinya tidak akan seburuk ini, mungkin. Tapi masalahnya dari semua ketidakbijakan, bahkan saya sudah tidak mampu lagi menyebut mereka kebijakan, yang dikeluarkan tidak pernah dikomunikasikan sesungguhnya kita punya anggaran berapa, bahkan ketika ada pengetahuan yang disampaikan kepada aparat pemerintahan, Pak Presiden malah jawabnya nye. Jadi bagaimana kami mau memberikan masukan bahkan berdasarkan pengetahuan dan data yang cukup. Jadi itu yang saya kira harus, saya sih tidak yakin dari 5 tuntutan ini apa yang bisa dikerjakan, karena kesannya sekarang adalah pemerintah berkeras. Pokoknya posisi kami seperti ini. Terserah apa yang mau kalian demonstrasikan, mau yang kalian kritik, mau tutup kantor BGN, seperti 2 hari yang lalu demonstrasinya, tapi sama sekali tidak ada respons apapun. Ini yang saya kira terus memupuk reaksi dari warga. Oke. Andre. Oke, artinya kan soal keterbukaan komunikasi, keterbukaan soal kondisi real negara saat ini, termasuk juga soal anggaran. Bang Andre, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin menjelaskan, menanggapi jangan bicara Jerman. Kita lihat apple to apple dengan tetangga kita Filipina, Mbak Fitri. Filipina itu harga BBM-nya itu sekitar 22.000 sampai 30.000. Ya, saya nggak mau jauh-jauh. Kita lihat tetangga kita secara ekonomi mirip-mirip. Itu Filipina itu harga BBM-nya 22.000 sampai 30.000, jauh lebih mahal daripada kita. Jadi menurut saya bahwa harga BBM non subsidi yang dijual pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan benar pendapatan masyarakat. Jadi jangan, saya nggak bicara Jerman seperti Mbak Fitri, saya bicara data dan fakta negara tetangga kita yang ekonominya yang tidak jauh dengan kita, yaitu Filipina. Jadi saya rasa itu menjawab yang pertama. Yang kedua, ya gimana Mbak? Ya Bang Andre, oke, soal kondisi di negara lain kita juga paham ada dampak geopolitik salah satunya, tapi kan ini permasalahan salah satunya adalah komunikasi, keterbatasannya di situ. Ya, pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada teman-teman, ya. Contoh MBG yang diprotes oleh masyarakat. Ya. Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan terus perbaikan dan improvement. Contoh ya, begitu banyak masalah MBG, apa yang dilakukan kita sudah menutup 8.200 lebih dapur. Ya, sesuai dengan aspirasi. Dapur-dapur bermasalah udah 8.200 ditutup. Lalu soal penyalahgunaan kewenangan dan berbagai hal, itu proses hukum sudah berjalan. Pemerintah sudah memecat pimpinan BGN, kepala BGN dan 2 wakil kepalanya, dan juga proses hukumnya jalan. Dan sekarang pemerintah melakukan pembenahan supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dan penyimpangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi ya masyarakat dan masukan. Dan yang perlu kita pahami juga, mungkin ada masyarakat yang menolak, tapi faktanya di lapangan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan MBG ini tetap berjalan. Saya ini keliling di daerah pemilihan saya, Mbak Bivitri. Daerah pemilihan saya adalah daerah pemilihan yang Pak Prabowo-nya kalah. Tapi saya berkeliling ke berbagai sekolah, saya bertemu dengan ribuan pelajar, saya bertemu ribuan orang tua, semua mendukung MBG ini bisa berjalan. Tinggal kita sempurnakan, kita perbaiki, ya. Bahkan waktu itu saya sempat berdiskusi dengan Presiden BEM UNAN, bilang ini MBG bermasalah. Di sekolah ini saya tanya, di sekolah mana yang bermasalah? Kita datang bersama-sama, mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Saya berkeliling langsung ke lapangan, saya bertemu dengan ribuan siswa, saya bertemu dengan ribuan orang tua yang rata-rata mendukung bahwa MBG ini tetap dilaksanakan. Ada kekurangan, ya kita perbaiki dan supaya jauh lebih baik dan tidak ada lagi kebocoran anggaran seperti dulu lagi. Oke, itu perbaikan yang dilakukan. Oke, itu perbaikan yang dilakukan. Tapi ditampung dan dievaluasi oleh pemerintah. Ini mohon maaf ya, saya berharap kalau saya bicara host jangan motong. Mbak Bivitri, host nggak pernah memotong. Tiap saya bicara baru berapa detik langsung disela gitu.
Ini mohon maaf, kebiasaan Kompas TV juga begitu terus gitu. Tidak gitu Bang, kita kan juga ada terbatas durasi dan poinnya kan kami juga sudah tangkap. Kalau gitu saya juga beri kesempatan untuk Mbak Fitri, tapi juga kita juga berpikir fair juga. Tapi kalau misalnya sesuai tuntutan dari mahasiswa, kalau misalnya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih di stop, apakah otomatis ekonomi kita akan jadi lebih baik? Tentu saja tidak sesederhana itu. Faktor memang banyak sekali. Dan misalnya kalau dikatakan MBG, kan persoalannya bukan sekedar mau memberhentikan katakanlah 8.000 dapur lagi kah? Atau misalnya mau ganti kepala BGN 2 kali, 3 kali lagi kah? Menurut saya yang bermasalah adalah desain dari MBG itu sendiri. Itu yang menjadi masalah dari awal, yang membuka peluang korupsi, yang membuka peluang kekacauan di lapangan soal keracunan dan lain sebagainya. Jadi itu satu. Begitu juga Koperasi Merah Putih. Saya sih menduga tidak akan ada penyetopan ya, tapi baiklah seandainya di stop. Apakah benar-benar akan membaik semuanya? Tentu saja tidak, karena masalahnya sebenarnya fundamental. Masalah fundamentalnya adalah misalnya di penggunaan anggaran, yang tadi misalnya di Filipina, katakanlah harganya sama. Tapi harus diketahui di Filipina semua sudah mengetatkan ikat pinggang. Pejabat-pejabatnya sudah tidak ada lagi atau jarang sekali kalau tidak ada undangan khusus ke luar negeri. Nah ini kan hal-hal yang di kita itu tidak dilihat. Jadi faktornya banyak sekali, termasuk misalnya soal gemuknya pemerintahan kita yang sekarang. Total lebih dari 100 orang kabinet, kalau ngitung wakil menteri ya, utusan khusus dan lain sebagainya. Jadi memang terlalu banyak masalah dalam hal governance, bukan good governance lagi, tapi sudah governance yang basisnya sudah bukan kompetensi menurut kami, dan juga ada masalah dalam penggunaan anggaran. Nah ini yang belum lagi undang-undang yang juga diproduksi untuk sekedar menjustifikasi hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira masih banyak sih faktornya. Oke, saya akan juga beri kesempatan Bang Andre untuk menanggapi pernyataan Mbak Fitri tadi, tapi kami jeda iklan sejenak, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kompas Petang kembali, dan seperti janji saya Bang Andre, saya berikan kesempatan tadi untuk menanggapi kritik dari Mbak Bivitri soal fundamental ekonomi yang berkaitan juga dengan government. Ya, saya jelasin sedikit soal MBG dulu ya. Siap. Yang pertama adalah Mbak Bivitri, anggaran MBG ini didapatkan oleh pemerintah dengan menyisir seluruh anggaran yang ada pemborosan, yang akan dianggap oleh pemerintah akan menjadi bahan bancakan dan korupsi. Jadi disisir, seharusnya uang itu dipakai untuk kungkar ke luar negeri, FGD, uangnya untuk ATK dan lain-lain, pemborosan itu disisir dari pemerintah, dapat anggaran MBG. Itu pertama ya, tanpa mengurangi program-program lain. Yang kedua, ya, pemerintah sekali lagi ingin mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, ya, agar program MBG ini benar-benar tepat sasaran, dan pemerintah dengan melakukan perbaikan, dengan melakukan pergantian. Pertama Mbak Nani SDA dimasukkan jadi wakil kepala BGN. Sekarang dijadikan pergantian besar-besaran supaya seluruh aspirasi masyarakat itu bisa ditampung dan program MBG ini betul-betul tepat sasaran dan tidak ada pemborosan. Inilah komitmen pemerintah. Ini menunjukkan pemerintah sangat transparan dan ingin melakukan perbaikan. Lalu yang ketiga soal MBG ini saya ingin sampaikan, ada Rp15.000 ya uang untuk satu, ya 15.000 itu uangnya kemana? 2.000 tentu untuk investor yang mengeluarkan uangnya membangun dapur MBG. 3.000 itu dipakai uangnya untuk 50 orang pegawai. 50 orang itu adalah pegawai yang tinggal di sekitar dapur. Lalu 10.000 uang itu untuk jadi menu makanan, di mana yang menikmati siapa? Tukang sayur, petani, peternak, tukang daging, UMKM. Intinya apa? 85% uang MBG ini dinikmati oleh rakyat secara langsung. Tidak ada oligarki yang menikmati. 85%. Jadi intinya uang ini yang bikin ya uang itu mengalir langsung ke rakyat. Nah, memang ada kekurangan, kita akan perbaiki bersama-sama dan akan dikelola secara transparan mungkin agar tidak ada lagi kebocor. Itu bicara soal MBG. Oke. Ya.
Tadi soal MBG itu Mbak Bivitri. Oke, sebentar. Soal MBG dulu kalau gitu. MBG dulu tadi, kalau yang disampaikan oleh Bang Andre, Mbak Bivit, sebenarnya itu sudah termasuk perbaikan. Tata kelola yang sudah membuktikan kalau pemerintah merespons apa yang menjadi keresahan publik belum? Kalau menurut saya itu bukan yang sebenarnya didorong perbaikannya. Jadi beberapa lembaga itu sudah membuat kajian dari awal MBG dilaksanakan. Misalnya kalau dikatakan dananya itu diambil dari menyisir hal-hal yang biasanya dikorup. Nah pertanyaannya apakah setelah dialihkan ke Badan Gizi Nasional untuk menjadi program MBG, uang itu tidak dikorup? Karena kenyataannya sudah ada kasus satu. Tapi kita juga paham bahwa misalnya dari segi penyelenggaraannya pun cukup banyak hal yang ternyata dilakukan tidak melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya penunjukan yayasan-yayasan. Studi dari Indonesia Corruption Watch misalnya menunjukkan ratusan perusahaan yang ternyata punya keterkaitan dengan partai-partai baik di level lokal maupun tentu saja yang sudah sangat terbuka adalah yayasan-yayasan yang terkait dengan TNI dan juga Polri misalnya itu. Berarti kan good governance-nya ini dihilangkan nih aspeknya. Belum lagi soal alat-alat yang ternyata bisa kita pertanyakan dengan tanda tanya besar, keterkaitannya dengan gizi apa? Beli motor, beli kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah jadi saya kira kalau misalnya penjelasan 10.000, 8.000 kemana dan seterusnya boleh. Kita bisa lihat dalam daftarnya, saya duga pasti begitu. Tapi yang kami persoalkan adalah hal-hal yang ternyata di lapangan tidak sesederhana seperti yang digambarkan itu. Plus juga model penunjukan misalnya. Kok yayasan, kok misalnya pembelian motor segala macam itu tidak menggunakan e-katalog dengan proses pengadaan barang dan jasa yang sudah baku kita miliki. Kan jadi punya tanda tanya besar kita. Ini desain MBG sebenarnya seperti apa? Karena ternyata berbeda sekali dengan yang kita bayangkan. Oke, kalau gitu soal ada desainnya juga. Kalau gitu Bang Andre singkat saja, kalau gitu seperti apa tata kelola yang akan dikebut untuk MBG misalnya salah satu contohnya dengan waktu yang terus berjalan dan APBN yang terus dikucurkan setiap harinya? Ya, pertama tentu pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran ya. Melakukan evaluasi, pengkajian, dan perbaikan. Itu komitmen pemerintah. Itu satu. Jadi Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN yang baru ditugaskan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya supaya tidak ada kebocoran dan juga lebih transparan. Yang satu. Lalu yang disebutkan oleh Mbak Bivitri soal penyimpangan-penyimpangan, ya Presiden sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk memproses dan itu sudah dilakukan dengan penetapan 4 tersangka, 1 Kepala BGN, 2 Wakil Kepala BGN dan 1 lagi operatornya. Dan terus tentu kasusnya akan terus berkembang, ya siapapun yang bersalah, yang merugikan negara tentu diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya oleh Pak Prabowo agar Kejaksaan memproses dan mengejar siapapun yang terlibat gitu loh. Ya, sehingga ini bisa menjawab keraguan masyarakat. Yang jelas Mbak Bivitri, pemerintah tidak menutup mata, pemerintah membuka mata, telinga dan hati kami bahwa setiap masukan, kritik itu merupakan vitamin bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Oke, janji itu yang dinantikan sama-sama Bang Andre Rosiade, Mbak Bivitri Susanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi salah satu wakil Asia di Piala Dunia Korea Selatan. Masa mahasiswa hari ini, saudara, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta untuk menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, saudara, masa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Aksi demonstrasi diwarnai aksi saling dorong hingga kericuhan antara massa mahasiswa dengan TNI dan juga polisi.
Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba. Kurangi omon-omon, kurangi pidato, dan pastikan yang sampai di gendang telinga adalah kebenaran. Kenaikan harga Pertamax memicu gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Massa dari berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan menuntut solusi atas beban hidup yang dinilai semakin berat setelah harga BBM non-subsidi mengalami lonjakan signifikan. Ketua BEM UI, Yatta Latov Masyum Imawan bilang, pemerintah selama ini hanya sibuk memoles data ekonomi di atas kertas, sementara fakta di lapangan masyarakat semakin sulit. Kita menganggap kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Baik itu harga berasnya naik dan juga bahan pokok lainnya, lapangan kerja makin menyempit, dan juga rakyat makin dihajar oleh pajak. Dan pemerintah hanya sibuk memoles citra, hanya sibuk mengumumkan data-data kosmetik sambil membagi proyek kepada kroni-kroninya. Prabowo Gibran sebagai pemimpin sudah menunjukkan wajah kepemimpinan yang sangat buruk pada saat ini. Arah negara juga tidak dibawa menuju Indonesia emas, melainkan menuju Indonesia bangkrut. Merespons kritik yang disampaikan dalam sejumlah aksi mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun ia mengingatkan kritik tak boleh dibalut dengan provokasi, fitnah, dan adu domba. Dudung pastikan Presiden Prabowo tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Demo mahasiswa yang berlanjut Jumat siang membawa 5 tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Pakar hukum tata negara menilai, inilah saatnya negara mendengarkan aspirasi publik kepada pemimpinnya agar tak salah langkah dalam membuat kebijakan. Cara mendengarkan yang baik adalah kurangi omon-omon, kurangi pidato, dan pastikan yang sampai di gendang telinga adalah kebenaran yang disuarakan oleh publik, bukan oleh pembawa pesan, orang yang kemudian the middleman, yang kemudian hanya ingin presiden senang. Para mahasiswa berharap pemerintah bisa lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga imbas dari naiknya harga BBM yang mendadak. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta anjloknya IHSG menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama, tetap di Kompas TV Saudara, karena setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama Friska Clarissa dan Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh